saya susah ngejelasinnya bagi orang yang level belum nyampe kan susah. Dia nggak ngerasain apa yang saya rasakan soal. Kecuali saya ngomong abang tuh baru tuh. Nah kalau nggak apa-apa yang susah gimana gitu? Hilang. Gue bilang pengayaan hilang juga. Kalau cerita dulu, nah, istilahnya sambung rasa kali maksudnya. Iya. Tadi juga ya, kalau kamu rasa di itu kebanyakan dalam pengertian. Ya karena Adanya keterangan. Kalau di Quran bilang, innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi ikatan tali persaudaraan itu karena adanya keimanan. Maka dulu para sahabat itu kenapa satu orang bisa banding satu orang bisa banding 20 itu ya karena kekuatan iman itu. Maka boleh dicempurin dulu mati Islam itu. Nah mulai kan kalahnya waktu Pak Muhammad itu kan tuh karena ada unsur keserakan makhluk. Rasulullah udah pesan jangan tinggalkan, dia tinggal. Karena melihat ada rampasan orang cukup banyak pada saat itu. Jadi lebih cenderung pada individunya. Ya. Jadi kalau pengayum itu belum melepaskan kemelekatan dan kepemilikan serta kepentingannya, sulit. Itu memang betul-betul Rasulullah. Itu yang sulit. Karena keinginan makhluk itu kan ingin punya, ingin ini. Itu yang saya bilang, itu jangan butuh. Gimana kamu butuh, merasa kurang. Gimana kamu merasa kurang, kita yang Nah, kamu jangan gini-gini itu dengan ini dia lah ini. Kalau kamu kapan tak? Oh itu ada sendiri kali kan? Jadi bro, tenang bro, ada. Saya kemarin nggak ngomong nggak enak. Beberapa bulan yang lalu. Pengayumannya datang sini hanya ketor duit, waduh tunggu saya waktu ampun. Kalau nggak bubaran aja lah kita juga tempat bubaran. Tahu ngomongnya udah gak enak. Kalau anda datang ke sini hanya mikirin susahnya gua, waduh lebih baik jangan. Tempat saya ngomong. Saya kalau kayak gitu dengan gua hidup apa adanya daripada gua harus jadi beban pada dasar sebenarnya seperti itu. Jadi ini kan faktor kesadaran orang seolah-olah dengan dia memperhatikan saya menjadi sebuah beban, bukan menjadi satu ladang kebaikan buat diri. Beda. Saya pun juga sama. Saya dengan keberadaan umat itu menjadi ladang untuk saya berbuat, bukan untuk ladang mendapatkan sesuatu. Karena yang dilihat kalau saya itu hanya Allah. Jadi bentuk pelayanan. Maka buat saya tuh mau jadi ketum, mau induk, mau besok mau jadi apa kayak nggak ada. Isinya hanya pelayan. Saya sebagai hamba Allah udah selesai. Nah, persoalan status itu hanya simbol-simbol makhluk saja. Itu satu kemarin abang bilang, abang bilang ngomong begitu. Besok sih walaupun gue kaya, cuma gue buktiin tuh Tuhan kaya kan. Gak kaya harus lama lu bangga, mana sih? Buat gue, itu doang tuh. Waduh, sudah. Kamu mau ngomong nggak gitu juga kali ya? Aku udah mau ngomong. Aku besok dukun luar. Ya, malam 5 ya kasih. Bukan lu doang yang kaya. Ya. Tapi memang kita ini lebih condong kepada kepemilikan atau kebersamaan. Kebersamaan ini jadi hilang. Karena merasa mulia kan? Ya itu dia tuh, berarti itu jadi belum benar. Kalau orang sujudnya benar, dia selesai. Kenapa Rasulullah bilang as-sujud demi a'adil mu'minin? Itu orang bisa sujud. Sampai saya tadi dengerin Gus Bahas. Sayyidina Umar waktu dia dibunuh, yang membunuh saya siapa? Majlis. Oh, dia orang nggak pernah sujud. Khawatir di nerakanya terhalang karena dia masih bersujud. Karena itu bisa menghalangi dia. Ibarat kata seandainya dia ada tuntutan itu akan dipatahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia masih bersujud. Yang memang sujud itu betul.
Karena sujud itu kan hakikatnya sujud itu baru kalau orang mau sadar itu selesai. Nggak ada pengakuan, nggak ada kepemilikan, nggak ada siapa-siapa itu hanya itu. Kalau ya sholat hanya sekedar menyuguhkan kewajiban, ya itu yang terjadi. Karena gampang sih, orang kalau baik merasa baik, itu orang nggak benar. Berarti lu merasa baik diri lu sendiri, bukan karena kebaikan Tuhan berarti yang kamu rasa. Waduh, sedikit sekali itu. Kita merasa besar, merasa bangga dengan kuasa Tuhan, merasa besar dengan bangga di atas apa yang Tuhan berikan. Itu kan objeknya hanya beda doang, kan? Satu kuasa, satu titipan. Berarti, padahal kan apa yang dimiliki dia itu kan jalannya dari kuasa Tuhan. Kenapa kuasa Tuhan lu tinggal? Itu akan runtuhnya seorang manusia. Mau pengayom, mau apa itu akan runtuhnya. Jadi apa? Kalau naik di ada lain baik Tuhan. Karena dia nanti yang menjadi. Namanya itu kan dibisarkan, dimampukan, dijadikan, diselesaikan, didik semua. Cuma untuk mencapai ke situ memang itu yang harus lewati atau fase lebih baik. Sa'ah. Jadi kalau hakikat kita pikir itu tadi sih, dok, kenapa lo yang jadi eksekutor nih? Kenapa lo masuk sederhana itu berbahaya buat diri kamu? Tapi baik juga ini. Baik juga. Orang, Memang dia harus yang ini. ya berarti kan dia memang dia ada rangkaian perjalanan itu. Memang nggak ini. Kalau marah babi itu kan hal yang babi sendiri. Itu susah baca bapak itu susah di sini. Kalau tidak mungkin dia dipikir mungkin gua karena ada kepentingan motor, otak makhluk itu macam-macam. Maka tadi saya tutup lah. Kalau gua butuh motor buat apa juga semua. Gua motor yang ada jarang gua pakai. Tapi kalau ucapannya, wah saya udah bareng sama bapak udah berapa lama, itu udah sekali Pak. Hah? Kedekatan antara makhluk. Itu sama. Saya udah cerita, yang gue sayang, aduh, pengorbanan lu selama ini sayang. Kalau lu harus menghapus nanti. Maka bapak bilang, udah, kalau lu masih balik aja. Karena memang saya nggak ada di situ. Karena kalau saya beda tuh, gue nggak mau nutup itu pintu. Yang khawatir kalau Tuhan udah tutup, selesai. Itu bedanya. Maka bapak itu terkesan tenang, diem, bukan diem, nggak ini tuh. Padahal itu lagi perang sama perasaan sendiri. Jangan sampai gue. Karena tahu itu pokoknya kejam deh, itu lagi kalah kok. Bukan, kalau punya digantian itu kenapa dia jangan itu, waduh. Itu udah mau sejuta kebaikan yang apa yang dia buat hampir nggak ada. Tuh, Ya, bosan itu banyak. berarti apa namanya? Iya, niat itu program itu. Iya. Karena bukan bapak yang rusak tuh. Dari itu tiba-tiba Tuhan yang nutup dia. Itu yang bahaya. Bu, Ya kalau kebukanya itu rahmat. Kalau ada yang rahmat, ya berarti masuk kepada hukum Tuhan. Azab jatuhnya. Kalau bahasa kasar ya azab. Itu yang Tuhan bilang, khatam Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basharihim bisawat wa lahum 'adzabun 'alim. Nah, bapak menjaga sebagai penanggung jawab, jangan sampai terjadi. Nah, makanya supaya itu tidak ditutup, saya nggak mau menutup itu. Terus selalu dibuka. Seolah-olah dok saya nerima. Mau ini nerima. Kesannya itu bapak seolah-olah, pokoknya bapak tenang aja, nggak marah kan. Bukan marah, gue lagi tadi, salah saya sampai kena di situ, gitu. Permohonan. Nah, bapak terpaksa nih sekarang bapak mesti harus cerita yang sebenarnya. Ini ada hal-hal yang sebenarnya orang nggak tahu. Dan ternyata ini banyak orang terjebak di situ. Nah, kita buka peta ini, bagaimana ini maksudnya banyak buka peta ya. Sebenarnya bapak kecil-kecil yang terhukum sudah ada.
Nah itu. Tapi itu tetap dipuji. Ini cuma buka peta, gue cuma buka peta aja gitu. Kenapa sih? Hah? Diterima. Siapa yang datang? Makanya nggak dibuka peta sampai Asep tadi datang. Walaupun itu ada nah kayak kemarin tuh saya datang ke Pak Asep tuh nanti saya tahu Pak Asep lepasin ke memulihkan, lepasin ke merekatan, jangan ada power syndrome. Anda masih ada power syndrome. Gua kemarin gua nyanyi itu di rumah itu, bukan gua silaturahmi cuma datang nengok sakit. Bukan tuh bok apa lo yang lagi? Oh apa? Kembangan. Itu tidak kontrol, lebih tidak kontrol lagi ya. Yang motor sana lagi, baru lagi nariknya. Karena kalau bapak jujur loh, tujuan saya tuh rasanya sampai di akhir hidup lo. Ini jangan ini. Jadi bapak itu merasa punya tanggung jawab moral sampai lo lewat nih hidupnya, jadi pemenang. Jangan lo jadi orang yang kalah dalam hidupnya. Bukan saya ya otaknya ya. Karena Tuhan kan jelas mikirnya, hidup ini adalah permainan yang sudah goreng. Nah kalau permainan itu jadi pemenang gitu. Pemenang lawan siapa? Lawan nafsu. Jangan sampai nafsu sampai akhir hayat dulu ini anak di sini. Kenapa? Karena saya setelah tahu, begini, aduh. Kemarin masih ngomong, Cong, kamu itu belum tahu apa yang saya lagi rasakan. Kalau lo tahu apa yang gue rasakan, lo nggak begitu. Maka lo hati-hati, lo begini. Udah, ini bisa marah itu bukan apa, karena udah ngomong berdua di kantor gitu loh. Kok tiba-tiba dia begini, waduh. Ya kembali aja, sekuat apapun kita mau jaga. Ya Nabi orang gimana itu sama Abu Thalib? Iya. Nabi. Sampai dok kalau pas boleh ngomong di dalam dunia akhirat semua gue sanggup. Bukan cuma di dunia, di akhirat gue sanggup. Daripada umat-umat yang terlibat gue yang bisa. Itu kan betul yang sebenarnya. Mereka nggak tahu penderitaan apa itu seperti apa nggak tahu. Bukan hal yang kecil. Maka gue di dalam apa segala semua nggak tahu yang sebenarnya. Jadi beban bapak itu dibandingkan pengorbanan benarnya seberapa. Merasa melihat itu uang sekian. Dia nggak tahu bagaimana apa yang gua hadapi itu dia nggak tahu. Maka bapak usaha apa jalan itu mah. Aduh, lu jangan jadi batu kerikil dalam hidup gua. Itu aja tuh. Maka bapak itu nggak pernah mau kehilangan rumah karena bapak udah doa, ya Allah biarlah engkau yang memilih siapapun dalam bersama saya. Dan saya tidak boleh butuh tuh, coba bayangin aja. Ada butuh gua kena wasan. Lo butuh mama, lo butuh mama gua tuh. Bukan cuma di dunia yang gua mau tanggung. Kasarnya daripada lo yang masih menghadapi neraka, lebih baik gua yang di neraka asal lo surga bisa berangkat begitu. Kalau tahu yang sebenarnya. Kenapa saya bicara ini? Saya tahu yang sebenarnya. Karena kalau tahu kan dia terus saya sakitnya enak, tenang perih. Apalagi anak istri. Nah kalau saya sekarang ada umat disuruh apa, seolah-olah minta itu bukan minta diperhatikan. Dengan perhatian kami supaya rahmat turun, supaya jalur tadi lolos di situ. Bukan karena ada kepentingan pribadi. Kenapa? Karena saya tahu ini bahaya. Karena ternyata itu akan goda orang mau bilang mati. Sampai ada keterangan lagi, besok dikubur aja masih turun itu bahaya. Itu si apa? Kalau dia minta mau nambah tiket lagi sih bilang kasih dulu tuh. Kurang apa bebas yang lain.
Pokoknya kalau orang mau berbuat sepanjang itu belum saya tutup apa bebaskan. Silakan kalau itu memang merasa baik, paling saya kasih warning. Enggak, takutnya Itu aja. motif mereka tuh terbebani gitu aja Pak. Ya itu nggak usah. Tergantung dari mereka aja. Kecuali kita yang nyuruh, kalau dia mau isin aja. Kalau dia nanti dia akan bosan sendiri tuh. Itu cuma ada pasirnya itu. Apa? Kalau bapak udah himbau ke para pengalim untuk nggak jalan. Nah, begitu himbau untuk nggak jalan, terus gua buka beda tuh, udah buka jalur beda itu. Kalau pengalim juga masih bandel tuh besok beda akan ditinggalin umatnya, jangan aja mbak. Pengalim yang di belakang gue nya itu, lu tinggal nonton mbak. Pasti udah mati ngelorong-ngelorong aja itu pak, pasti akan gitu. Kalau jalur malu gue nggak bisa pakai, jalur Tuhan gue pakai. Kalau nggak lu bakal runtuh, itu nanti. Nah, saya nggak pernah mau instruksikan langsung. Pengalim nggak mintanya, itu bapak yang perintahkan. Kalau gue yang perintahin dia akan bawa hukum bagi dirinya, bahaya. Ini ada rahasia-rahasia yang para pengalim nggak tahu. Saya cerita gini bukan untuk apa, supaya tahu nih sebagian ini loh sebenarnya gimana arahnya. Kayak kira gitu. Kenapa? Saya suruh mulai tarik diri. Karena dari atas sudah beda. Satu sisi dia nyerah, tapi sisi yang lain ada ketidakpercayaan. Ada merasa mulai bertahan. Karena yang dia itu orang lain. Ya terpaksa ya jadi korban. Kalau orang dilambar atau jadi kan nggak tahu, dia tahu cuma protes aja. Ya, karena dia nggak kenal saya. Berpikir ini semua bisa terjadi, bisa selesai seolah-olah dengan duit. Gila, kalau semuanya bisa hanya dibayar dengan uang dari kemarin udah selesai. Nah, saya bilang, banyak istighfar aja lo di dalam, jangan banyak ngomong-ngomong gitu. Nah itu maksudnya supaya saya, jangan jalur saya nggak bisa nanti jadi menghambat gitu. Kalau kemarin itu udah dia tektorin aja, selesai ini. Nah, kebanyakan di antara yang masih mati. Sekarang tuh tahu nggak sih bagaimana perjuangan gue masuk? Nggak tahu kan dia? Tahu tuh malah nyalahin coba. Bapak nyetir musik kan kemarin tuh, belundang mulai. Ya itu dipikir tidak sih gue nyetir musik itu makanya ada itu. Gimana gue ngomong jarak jauh itu masalahnya. Semua orang kan nggak tahu tuh. Awal tuh Pak Suci datang, Pak Suci itu dalam program kapan? Sore, iya benar. Saat itu semua orang berubah, ini jalur itu kehambat sama dia orang. Dia pakai kan ikatan perantau Madura, waduh, terus saya yaudah. Saya hanya mau bendung aja, jangan sampai ini melebar nih. Cuma itu aja saja. Cuma ini kan nggak tahu deh gimana perjuangan gue di situ. Sama kayak orang luka dikit, kalau Allah bikin infeksi aja mati orang gara-gara infeksi. Kalian cuma gara-gara kena paku bisa jalan orang jadi mati gitu. Kalau waktu kecil dulu, gara-gara paku. Kalau orang masih main masih bercanda di rumah sakit. Saya nggak lama itu orang mati infeksi. Cuma gara-gara kena paku. Itu kalau Allah mengendaki. Nah, ya kan ngeliatannya ringan. Kan gue nggak nyuri. Dia bilang lu jangan melihat itu pemicu. Karena ada hal yang lain yang lo buat. Untung lo masih di situ Tuhan kasih. Kalau di tempat yang lain lo lebih gawat lagi. Tapi ini lah manusia namanya tuh. Bukan terima kasih penyelamat Tuhan. Masih diselamatkan di sisi yang lain. Kalau nggak tahu mereka ya udah.
Makanya kalau baca bapak nggak bisa di dalam, udah waktu aja yang benar, udah berbuat yang banyak. Nggak ada di sini tuh orang yang sering berbuat di sini yang nggak lolos. Karena nggak perhati. Yang cepat, yang susah. Nggak kelihatan semua dari rangkaian perjalanan. Cepat dihukum juga lu ya. Jadi ngomongnya juga. Itu kan tergantung hak prerogatif Tuhan. Paling sepanjang saya bisa bendung ya bendung. Mana bisa ada. Ini nanya deh, jangan nanya deh. Mau nanya? Mau nanya? Bapakmu nggak ada pertanyaan Muslim soalnya. Gimana nggak ketemu? Bukan, banyak juga menghayat, bukan menghayat terus. Sampai menghayat ke plan, makanya lagi ketuhanan kita lapor kita semua. Yang paling pasti kalau dibikin susah, dibikin berat ya, itu Tuhan masih sayang. Udah itu aja isinya kuncinya itu aja. Jangan berkeluh kesah di dalam hal itu. Nanti Tuhan masih limok tuh, selamatin mas Tuhan. Kenapa bahaya? Karena Tuhan bilang kalau lu perhatikan kalau di luar, kalau nggak potak orang lu, dipancing orang, dijaring orang kan. Kalau nggak ditembak orang tuh, ya maning gitu. Tapi ya memang nggak enak. Juga orang ya. Jadi itu penyelamatan makhluk. Orang biasanya juga makanya tembak orang itu penyelamatan juga. Biar selesai. Biar selesai. Memang begitu ngomongnya. Nah ini begitu tuh nih. Jadi orang mati itu yang kata Gus Babi bilang. Orang mati itu alhamdulillah udah selesai dengan dosa. Udah nggak berbuat dosa lagi. Terima kasih yang sudah like, comment, and subscribe di channel Sahabat GMP. Jangan lupa subscribe juga nya, maju terus, pantang mundur. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, oke? Ditunggu. Dadah.